Sahabat hikmah di balik kisah. Hati-hati dengan urusan hati, karena salah-salah ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Pepatah lama ini rupanya bukanlah isapan jempol belaka. Tindakan perdukunan yang diduga karena berlatar belakang cinta terjadi nyata di Jawa Tengah. Warga Kudus digegerkan dengan penemuan 9 bangkai ayam yang dibungkuskan kafan berbentuk pocong yang dikubur di TPU Sedio Luhur, Desa Bakalan Kerapia. Tak hanya itu, dalam kain kafan berisi bangkai ayam tersebut juga terdapat jarum, gunting, serta foto seorang wanita, lengkap dengan nama dan alamatnya. Kejadian ini berhasil terungkap saat Muhammad Kafid berziarah ke makam orang tuanya. Ia curiga lantaran makam orang tuanya seperti baru digali dan mengeluarkan bau tak sedap. Polisi menduga 9 bungkus pocong bangkai ayam tersebut digunakan untuk praktek ilmu hitam pada wanita yang fotonya ada di dalam bungkusan kain kafan tersebut. Waduh, cinta ditolak dukun bertindak ini nih, Ustaz. Tapi, nah kita kan nggak tahu ya. Katanya tuh ternyata ada yang berhasil, Ustaz. Kalau nih, Ustaz, misalnya ini beneran berhasil nih, sebuah pernikahan terjadi, tapi ternyata sang pujaan hati itu takluk hatinya itu karena pelet. Nah, berjalan berapa lama, kemudian mungkin ketahuan, wah ada yang nggak bener nih, tapi itu sudah berjalan. Nah, pernikahan atas ada unsur yang seperti itu hukumnya gimana, Ustaz? Kita bahas dari sisi ini dulu ya. Orang itu kan ketika punya hajat, Allah udah nyiapin pintu-pintunya. Itu indahnya agama Islam. Jadi pintu-pintunya udah disiapin, tinggal mau pilih hajatnya apa, urusannya apa. Misalnya, saya pengen rezeki saya tambah berkah deh, ada sholat duha, ya kan? Pintunya lewat situ. Ya, Ustadz, masalahnya, aduh penyakit saya nggak sembuh-sembuh nih Ustadz. Gimana caranya ya? Aduh, masalah banyak. Ada sepertiga malam pintunya. Itu namanya sholat tahajud atau qiyamul lail. Hati nggak pernah tenang, pintunya apa? Baca Quran, makanya ada tombol hati. Obat hati itu kan ada beberapa. Ada pintu-pintunya. Ketika masalahnya pernikahan, jodoh, pintunya ada istikharah. Istikharah itu kan kita menyerahkan secara keseluruhan kepada Allah untuk menentukan nasib jodoh kita, tentang jodoh kita. Nah sekarang, berarti kalau dia melet itu kan tidak melalui pintu yang Allah ridho. Ini ada pintu yang Allah ridho. Jadi kalau kamu lagi suka sama seseorang, kewajiban kamu usaha. Ditolak, ya curi perhatian Allah. Kan si perempuan ini yang nyiptain Allah. Jadi biar Allah yang membolak-balikan hati itu perempuan. Bukan ke dukun. Oh ini pelet Islami nih ya? Caranya mintanya ke Allah. Ke Allah gitu. Kadang nafsu emosi itu mengalahkan logika dan hati. Nah maka sebaik-baiknya seorang muslim atau perempuan ketika ingin mencari jodoh, nggak usah ribet-ribet. Islam itu kan hadir untuk semua dibikin serba simpel gitu ya. Mau ini pintunya. Mau ini solusinya. Mau jodoh ada istikharah. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Di mana? Di atas sajadah. Dengan apa? Dengan tetesan air mata. Karena gini, lihat deh, tujuan nikah itu kan suci. Bersih ya. An-nikahu sunnati. Makanya pernikahan dalam agama Islam itu dia menyempurnakan separuh iman. Karena dengan pernikahan itulah dia mendewasakan hati dan pikirannya. Proses belajar dengan menikah. Mengawali pernikahan dengan sesuatu yang Allah tidak ridho, kesananya pun tidak akan diridhoi. Apapun bentuknya. Nanti ketika diberi nikmat dulu nih. Yang satu pelet, ceweknya kena, berumah tangga, punya mobil banyak, jabatan biasa-biasa aja. Itu bukan nikmat, itu istidrat. Istidrat itu adalah Allah kasih nikmat padahal Allah sedang menguji kekhilafan dia untuk ingat dengan Allah. Seolah-olah itu nikmat kan, punya mobil. Saya melet alhamdulillah, belum sadar nih bini saya sampai sekarang misalnya gitu kan. Tapi harta biasa aja, jabatan tetap naik profesi, itu istidrat. Beda dengan nikmat. Istidrat itu sesuatu yang Allah kasih seolah-olah nikmat padahal Allah semakin kumpulkan dosanya. Berat nggak sih kalau nanti screening, udah deh kalau ngomongin screening sakaratul maut dia paling enak. Paling enak itu yang screeningnya gampang. Paspor, visa, oke aman, udah husnul khotimah namanya.
Kebayang nggak, pernah nggak ngelihat ada jemaah mau masuk Jeddah ditahan sama polisi, gemeter dong. Aduh ya Allah, kenapa ya, jangan-jangan saya nggak bisa masuk, nggak bisa pulang. Itu baru polisi, gimana yang nahan ntar Israel nggak tanggung-tanggung. Aduh ya Allah. Jadi udahlah sahabat hikmah, nggak usah pakai ke dukun-dukun, nggak usah ke paranormal. Islam itu udah nyiapin pos-posnya kok. Mau masalahnya apa, semua ada. Punya hajat, ada sholat hajat. Betul kan? Betul, betul. Nah, jadi udah nikmat banget. Jadi kalau misalnya kita ngerasa cinta kita tidak berbalas ya, Ustaz, ya, kita minta peletnya ke Tanda Allah. kutip ya. Tanda kutip ya. Iya. Mintanya berarti ke Allah. Allah bisa membalikkan hati sang pujaan hati gitu ya. Betul, minta terus sama Allah. Nanti disitulah ada konsep al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Kewajiban manusia berusaha, Allah menentukan. Bisa jadi belum jodoh sama yang kita mau, seolah-olah Allah ini jahat ya. Allah kok ngasih, nanti nextnya pasti Allah punya sesuatu yang jauh lebih indah. Hati yang bersih itu adalah ketika dia mampu memfilter secara cerdas mana yang bukan Allah di luar. Di hati cuma ada Allah. Makanya ada doa dari orang alim, minallah fillah billah lillah ilallah. Minallah, kita hidup dari Allah, fillah di dalam Allah, ilallah kembali kepada Allah, billah hanya untuk Allah. Jadi semuanya hanya Allah, Allah, Allah. Di hati yang Allah titip nggak ada siapa-siapa kecuali Allah. Bukan dukun, bukan paranormal, bukan cewek yang kita suka ditolak malah ke dukun. Kan? Iya benar-benar. Ingat loh sahabat, Allah Maha Pencemburu, jadi jangan duakan Allah ya. Itu. Jangan duakan Allah. Pas banget. Pokoknya kalau mau apa-apa, Allah. Dukun no ya, dukun dukun no. X, Allah ya, betul, centang. betul. Ya. Oke TikTok sahabat dong ya. Hikmah, iya kayak TikTok, ya, konten TikTok. Oke sahabat Hikmah, itu dia tadi kita yang sudah dibagi pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil sari kebaikannya supaya kita bisa menjadi lebih baik dan juga lebih bijak. Ingat, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustaz Zaki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.